Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Daniel 6 ayat 4 yang berbunyi, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah dengan disiplin rohani pasti hidup di atas rata-rata. Kisah tentang kehidupan Nabi Daniel di dalam Alkitab sangat memberi kekuatan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah Bapa kita. Kita tahu bahwa Daniel sangat menjaga kehidupannya agar selalu kudus dan mau menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan di atas rata-rata orang-orang Babel, Daniel ini merupakan buah dari hasil kedisiplinannya dalam perkara-perkara rohani dan kesungguhannya di dalam memegahkan maupun memegang prinsip kebenaran, menuruti kebenaran firman Tuhan yang dia hidupi sebagai umat milik Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati seperti patung-patung yang disembah oleh masyarakat Babel. Daniel memiliki kecerdasan dan kemampuan yang di atas rata-rata, memiliki roh yang luar biasa dan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang berilmu pada saat itu. Ia menjadi penasihat dan kepercayaan raja serta hal yang menyangkut segala kuasanya. Mengapa Daniel bisa mengalami hidup yang sedemikian rupa? Jawabnya adalah karena ia hidup dalam ketaatan dan kedisiplinan yang luar biasa. Dalam hidup taat dan setia, disiplin diri itulah yang selalu ditampilkannya. Hatinya teguh dan ia selalu menyenangkan hati Tuhan. Sudah menjadi gaya hidupnya untuk berdoa 3 kali setiap hari. Ia menjaga kekudusan hidupnya dengan tidak menajiskan dirinya. Dia juga seorang pribadi yang rendah hati. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus pada masa kini dan di sini? Dan mari kita bangun disiplin rohani untuk hidup benar sesuai dengan kehendak yang menurut kebenaran firman Tuhan dengan mencontoh meneladani sikap Daniel. Mari kita bangun kehidupan disiplin dalam hal-hal yang bersifat rohani dengan ketetapan hati untuk hidup mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita disiplinkan diri kita di dalam hidup kerohanian kita dengan selalu mau taat dan setia, terus-menerus mau membaca, merenungkan, dan melakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Taat dan setia untuk selalu berdoa melalui hidup persekutuan ibadah kita dan mau menjaga hati, akal, pikiran, perkataan dan perbuatan kita agar kita selalu mau hidup kudus dan takut akan Tuhan, sehingga hidup kita ini selalu dimampukan untuk hidup yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, Raja dan Kepala atas gerejanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita umatnya ini akan memiliki kehidupan yang di atas rata-rata. Roh Kudus saja yang dapat menolong dan memampukan kita, umat miliknya ini. Mari kita tetap berkarya secara aktif bagi
pujian dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tetap sehat dan semangat, jadilah kuat dalam Tuhan dan selalu bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus saja yang memang telah, sedang, dan akan terus mengasihi, menyayangi kita kepada setiap kita miliknya yang mau beriman percaya hanya kepadanya. Ingatlah akan janji yang menurut kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang ditulis pada Yosua 1 ayat 8 dan 9 ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk renungan firman Tuhan pada hari ini, ketika kami diingatkan supaya kami dapat menikmati hidup dengan disiplin rohani yang pasti akan memampukan kami hidup di atas rata-rata orang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Pada saat ini Bapa, kami hendak berserah kepadamu dan memohon pertolongan Tuhan ketika kami menghadapi hal-hal yang sifatnya mengganggu kesehatan kami, baik secara jasmani, terlebih penyakit-penyakit rohani yang memang seringkali dapat membuat kami sampai kepada hal-hal yang membuat kami putus asa. Kami harus belajar dari apa yang dicontoh teladankan oleh Daniel ketika dia boleh hidup mempunyai disiplin rohani yang sangat tinggi, sehingga dia dapat mengalami hal-hal kasih karuniamu yang dapat membuat dirinya lebih di atas rata-rata hidup orang di masa dan zamannya. Kini kami mau berdoa dan tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Pulihkan dan sembuhkan kami dari gangguan kesehatan apapun yang terjadi sekarang ini, karena kami mau bermohon dan doa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.